Baik, selamat siang Bapak dan Ibu Dewan Direksi. Perkenalkan nama saya Muhammad Syahnabil dan saya ditunjuk sebagai manajer proyek untuk tiga inisiatif TI yang akan saya presentasikan hari ini. Oke, jadi di sini ada tiga proyek yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah sistem AI fraud detection di bank kita. Yang kedua itu adalah implementasi Haris di pabrik, dan ketiga simulator VR untuk pelatihan di tambang. Untuk masing-masing saya akan menjelaskan 4 hal inisiasi proyek, pendekatan pengerjaannya, tata kelolaannya, dan strategi menghadapi stakeholder, termasuk pihak yang awalnya menolak. Oke, selanjutnya proyek pertama yaitu adalah sistem AI untuk mendeteksi penipuan kartu kredit. Akurasinya sudah di 95%. Tapi cara kerjanya tidak dijelaskan. Istilah black box karena itu divisi kepatuhan kita menolak menyetujui peluncurannya, sementara di sisi lain sponsor proyek ingin sistem ini cepat dirilis. Tujuan kita jelas, mendeteksi penipuan secara cepat dan akurat, tapi tetap bisa dijelaskan, supaya kita patuh pada aturan Bank Indonesia dan OJK. Kriteria suksesnya ada di layar, mulai dari akurasi, persetujuan, tertulis dari compliance, sampai lolos audit tanpa saksi. Karena model AI ini perlu terus dilatih sampai stabil, saya akan pakai pendekatan gabungan. Tim developer bekerja bertahap dan fleksibel untuk melatih modelnya. Tapi proses sebelum rilis akan tetap terstruktur dan melalui persetujuan resmi dari divisi kepatuhan. Peluncurannya saya bagi 3 tahap seperti di layar. Yang pertama itu adalah sistem hanya uji coba tanpa mengambil keputusan. Yang kedua itu adalah sistem memberi rekomendasi tapi keputusan tetap oleh manusia. Ketiga, baru otomatis penuh untuk kasus yang sudah sangat jelas setelah compliance menyetujui. Dari sisi tata kelola, ada steering committee resmi yang harus menyetujui setiap tahap rilis, karena risikonya menyangkut aturan pemerintah. Tim developer di bawahnya tetap bekerja fleksibel supaya model AI-nya bisa terus diperbaiki dengan cepat. Selanjutnya ini pembagian tugasnya. Semua jelas siapa mengerjakan, siapa yang harus menyetujui, dan siapa yang cukup diberitahu, termasuk divisi kepatuhan yang memegang persetujuan akhir sebelum sistem ini dirilis. Stakeholder kunci ini pihak-pihak yang paling berpengaruh di proyek ini. Sponsor, divisi kepatuhan, dan regulator yang akan saya libatkan secara intensif di setiap keputusan penting. Tantangan terbesar datang dari divisi kepatuhan yang awalnya menolak karena takut ikut kena sanksi. Strategi saya melibatkan mereka sejak awal dalam mendesain sistem, membuat checkpoint bersama di setiap fase, dan menyediakan laporan transparansi secara real time. Dengan begitu, mereka berubah dari pihak yang menahan menjadi pihak yang mendukung. Yang kasus kedua itu adalah proyek kedua saya adalah penerapan sistem Haris baru untuk absensi untuk penggajian di pabrik kita. Serikat pekerja sempat melakukan mogok kerja karena takut proyek ini berujung PHK. Dan staf HRD sendiri sempat menunda data yang dibutuhkan vendor. Tujuan kita mengurangi kesalahan hitung lembur, mempercepat proses gaji, dan meringankan pekerja admin HRD. Kriteria suksesnya ada di layar, sistem berjalan tanpa
keterlambatan gaji, dan tidak ada eskalasi protes lanjutan. Pemasangan alat absensinya akan saya rencanakan dengan pasti dari awal, tapi peluncurannya ke pekerja akan saya melakukan bertahap. Dimulai dari satu departemen kecil sebagai uji coba, baru diperluas setelah responnya positif. Ini jauh lebih aman dibanding langsung ke seluruh pabrik sekaligus. Saya sengaja mengikut sertakan perwakilan serikat pekerja sebagai anggota resmi dari steering committee, bukan hanya diberi tahu belakangan. Keputusan besar seperti jadwal peluncuran harus disetujui bersama di forum ini. Semua pihak, termasuk vendor dan staf HRD, tahu persis peran mereka lewat pembagian tugas ini. Serikat pekerja tetap dilibatkan sebagai pihak yang dikonsultasikan di aktivitas-aktivitas kunci. Selanjutnya itulah serikat pekerja dan staf HRD adalah pihak yang paling perlu saya kelola erat di proyek ini. Karena kekhawatiran mereka paling besar dan pengaruh mereka terhadap keberhasilan proyek yang juga besar. Untuk serikat pekerja dan staf HRD, strategi saya memberi jaminan tertulis bahwa tidak ada PHK akibat proyek ini. Melibatkan mereka dalam merancang rumus lembur dan menawarkan pelatihan ulang untuk staf HRD supaya peran mereka bergeser, bukan menghilang. Oke, lanjut ke proyek saya yang ketiga, simulator VR untuk melatih operator alat berat tambang. Alat VR-nya sempat bertahan 2 bulan di Bea Cukai, dan setelah sampai, para instruktur senior kami mengeluh pusing dan mual saat mencobanya, sampai-sampai minta proyek ini dibatalkan. Tujuan kita yaitu pelatihan yang lebih aman dan hemat biaya dibanding memakai alat berat sungguhan di lapangan. Kriteria sukses adanya di layar. Mulai dari persetujuan instruktur sampai tingkat kenyamanan yang bisa diterima. Pengadaan alat VR-nya saya rencanakan dengan pasti. Sudah termasuk waktu cadangan tambahan setelah kejadian bea cukai kemarin. Sementara pengembangan program TD-nya dikerjakan bertahap per modul, dan setiap modul langsung diuji ke instruktur senior sebelum lanjut ke modul berikutnya. Ya, tata kelola dan bagian organisasi, ya, instruktur tambang senior saya posisikan bukan sekedar pengguna tapi sebagai penguji resmi dalam tim. Karena pengalaman lapangan mereka sangat sangat menentukan keberhasilan di simulator ini. Dalam matriksnya, instruktur senior terlibat langsung sebagai pihak yang bertanggung jawab di setiap uji coba modul, sehingga suara mereka benar-benar didengar sepanjang proyek, bukan hanya di akhir. Instruktur tambang senior dan direktur K3 adalah pihak yang paling perlu saya libatkan erat, karena merekalah yang menentukan apakah simulator ini layak dipakai atau tidak. Untuk mengatasi penolakan instruktur senior, saya akan melibatkan mereka sebagai perancang skenario sejak awal, membuat sesi uji coba lebih pendek dan bertahap supaya rasa pusingnya berkurang, dan memberi mereka pengakuan resmi sebagai instruktur ahli bersertifikasi VR. Itulah rancangan saya untuk ketiga proyek ini. Meski tantangannya berbeda-beda, prinsip prinsip saya sama: rencanakan dengan jelas, libatkan pihak yang menolak sejak awal, dan
Jangan memaksakan rilis sebelum semua pihak penting benar-benar siap. Saya mohon dukungan dan persetujuan Bapak Ibu Dewan Direksi untuk melanjutkan ketiga proyek ini. Terima kasih.